yang menjadi khotbah ibadah kita minggu ini 15 Januari 2022 diangkat dari Yesaya 49, diawali dari ayat 1 hingga ayat 7. Yesaya 49 diawali dari ayat 1 hingga ayat 7. Bapak Ibu mudah-mudi yang dikasihi oleh Tuhan, kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang pertama. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku, sejak dari kandungan telah menyebut namaku, sejak dari perut ibuku. Dia telah membuat mulutku sebagai padang yang tajam dan membuat aku melingkar dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan berpaku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung bumi. beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Syukur kepada Tuhan, kita masih tetap memberikan hati, pikiran dan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan di rumah-Nya yang kudus ini. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, sebentar, berhubung saya teringat kisah yang terjadi pada tahun 81.
Mungkin ada di antara kita yang kelahiran tahun 81. Kelahiran 81. Mungkin tidak ada yang pas yang lahir tahun 81. Ada kisah yang terjadi di saat saya masih SMP dulu. Kisah ini menyangkut dengan seorang yang dikatakan itu evangelis HKI. Saya selalu terbayang dari kemarin terhadap beliau ini, almarhum evangelis ini. Berhubung saya panggil opung dengan beliau, makanya sore Minggu. Jadi opung sore Minggu ini mulai pagi-pagi kalau ketemu di hari Minggu, dia sudah menenteng tasnya pakai jas. Kalau dulu dikatakan itu jas presiden yang pakai yang dari kulit itu tadi, yang dari kulit. Dalam melaksanakan tugasnya, opung ini bisa berjalan 10 sampai 20 bahkan sampai 30 meter ke gereja di mana dia akan melayani. Mungkin ada yang mengetahui rumah daripada evangelis ini, opung ini, dari Sigapir-Gapir, bahkan mau sampai ke Tigalingga, beda kecamatan, berjalan kaki. Seperti itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Suatu kisah, suatu kejadian, di saat itu persis seperti kondisi sekarang, tidak menentu datangnya hujan. Kadang-kadang terik matahari lagi panas, sebentar lagi sudah langsung hujan. Pagi-pagi sekitar jam 7, kami masih ngomong dengan opung ini, mau pergi opung ya? Iya, saya agak jauh sekarang, makanya saya harus cepat pergi. Begitu kata sore Minggu ini. Dan bahkan malam harinya pas hujan datang, jalan becek, sudah menentukan sekitar jam 10 malam. Di saat itu sepeda motor masih jarang, mobil pun masih jarang. Di rumah kami saat itu belum ada listrik, lampu teplok itulah. Sehingga saya duduk di teras rumah, saya ambil gitar, saya sambil nyanyi kecil-kecil, keluarga sudah pada tidur. Ternyata karena gelap, saya bunyikan gitar dengan pelan-pelan. Berjalanlah itu opung sore Minggu ini tadi mendekati ke rumah, dan bajunya, jas yang hitam ini sudah ada berlumuran dengan tanah. Tersongkol sama mereng. Sehingga dengan refleksi saya langsung mengucapkan saat itu, "Begu!" Saya bilang beliau ini hantu yang datang itu tadi, di gelap-gelap itu tadi. Dan saya pun langsung berlari ke rumah. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, bukan hantu yang datang mendekati saya. Ternyata yang sebenarnya adalah opung si sore Minggu ini. Saya tutup, saya juga ketakutan, dan dia mengetok pintu. Buka coba opung dan begua opung dah. Terdengar. Buka dulu, buka coba. Awal opungmu, opung isi hobi guru horiku dan begua. Evangelis doa ini. Evangelis isi, opung muslimu. Akhirnya tenanglah jiwa saya pun buka pintunya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kondisi opung sore Minggu ini, seorang evangelis ini tadi, dan bahasa semua ni borong opung. Ibadah, naslaw natin si Boltong, nas berjemita orisi, apa mula udan buku, udan dari masa konon, pas jalan nak ini. Buat dunian uburku, bodoh diseduh hati hai bodoh berjalan borngin,
diisi ma botol-botolon, botol-botol takil lagi, dibayin ma minyak tano, jadi dibayin ma subguna, order dan jamak tahun. Ternyata di perjalanan mereka nama tahun dibangun dulu obor naum, asing ma pikiranna mungkin di dalam naum, tidak konsen dalam berjalan, tinggal ma amat tahun terpeleset, langsung mati ma obor naum, mati megapu suduni amat tahun. Diceritakan opungi masalah itu kisahnya tadi. Jadi berderak mau main mula. Hidup bunga deh. Iya. Jadi ambillah dulu kainmu karena ini sudah basah tidak bisa hidup lagi dan minyaknya juga tumpah tadi. Ambillah dulu minyak sama kain yang kering agar ada lampu saya untuk pulang ke rumah. Karena dari rumah orang tua itu kalau tidak salah sekitar 3 atau 4 kilometer lagi biar ketemu sampai ke rumahnya. Jadi saya ambil minyak lampu dan saya ambil kain yang kering. Di saat memperbaiki lampu opung sore minggu ini tadi, kami cerita, Opung, kalau kulihat dari perjuanganmu yang melaksanakan pelayanan ini, saya yakin seluruh gereja yang Opung kunjungi sudah semakin maju. Kira-kira bagaimana kenyataannya Opung? Ai ido nak kena bikiri anak somoni ada kemerdadan satu cipoltong HP nomor minggu nak kini kalau sebulan harap mah naruh HP jauh di perdadan usah tanggung. Perlu di tempat lain pun kalau di gereja yang lain kira-kira seperti itulah. Itu yang kupikirkan tadi sehingga saya sampai tergelincir di jalan itu dan bahkan lampu ini pun tumpah atau lampu ini tercampak serta bensin minyak tanah pun tumpah dari lampu ini. Ternyata saya sadar kupikir mah namun jami dahuni ternyata bukan hanya keberhasilan yang saya harapkan di dalam melaksanakan pelayanan ini. Dia adopun, kalau semua hidup, seluruh umat dan mulai pagi-pagi sampai malam semua baru mula setiap hari Minggu. Itu. Jadi saya pikirkan ini sekarang, bahwa saya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan terkait dengan tugas saya selaku evangelis. Itu saja yang sebenarnya yang saya pikirkan. Mungkin gara-gara itu tadi saya hanya memikirkan kecewa saya karena sedikit orang yang bergereja yang saya layani tadi, makanya saya terjatuh sehingga sambil berderak jauh naon ini saya sadarilah bahwa saya sudah salah. Kesalahannya pun dia. Bukan sekedar harus banyak yang bergereja yang saya layani itu tadi, tetapi saya sudah melaksanakan tugas perintah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Jadi maksudnya usul dia itu. Jadi kalau tidak pokok nunga apalah gudang kapal minggu, nunga apalah berhasil opung yang melaksanakan pelayanan itu. Hasilnya itu adalah urusan Allah. Yang penting saya kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Ito doba pahupu inaupung sisor munggoma hakikat. Itu kisah nyata yang terjadi di tahun 81. Di saat itu saya masih sekolah SMP. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan mudi-mudi yang disayangi oleh Tuhan, mengapa harus cerita itu, kisah itu mengawali daripada khotbah kita pada saat ini sehubungan dengan tema ibadah kita yang mengatakan terang bagi keselamatan
merupakan bangsa-bangsa atau panodang haluaun ni carubutna bangsa. Ternyata bahwa selaku pelayan juga, selaku yang sudah mengerjakan pelayanan kepada Tuhan, molo mardanan dina golok, molo mardanan dina golok, tetap juga mengembang di dalam pemikiran dan langkahnya. Paling-paling HP mas saya rekod, paling-paling HP mas saya perlu laho manodani perjalanan nijomai ima nagari inti ni ibadata ibadatan sadarion. Laos itu yang menjadi kronologis kondisi firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, seperti yang dikatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini merupakan pengakuan daripada seorang yang bernama Yesayas, hamba Tuhan yang telah dipilih Allah, bahwa Allah yang memilih Yesayas waktu masih di dalam kandungan. Banyak hamba Tuhan yang telah dipilih Allah, termasuk di dalam khotbah kita sekarang, adalah Yesayas adalah pilihan Allah untuk membawa terang terhadap Israel. Dan bukan hanya kepada Israel, tetapi seluruh dunia akan dipakai Allah Yesayas untuk menerangi kehidupan yang banyak. Di saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Israel dalam tawanan yang sampai 70 tahun, Israel ditawan di Babel sampai 70 tahun. Ini menjadi suatu yang disampaikan oleh Allah kepada Yesayas. Ini merupakan suatu tugas yang disampaikan seperti yang dikatakan oleh Yesayas tadi, bahwa dia dipilih Allah masih di dalam kandungan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Allah memampukan Yesayas melaksanakan tugasnya itu tadi, menyampaikan apa yang menjadi terang terhadap orang yang banyak itu tadi, segala sesuatunya itu. Makanya dikatakan hera podang sibulo beba dipakai debata pamangan pasatayon ni Yesayas. Dengan kondisi yang seperti itu, Yesayas juga mengalami pergumulan Bapak Ibu orang yang dikasihi Tuhan. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Kondisi yang berat itu, kondisi pergumulan, kondisi kekecewaan sempat dialami orang yang dinyatakan itu seorang Yesayas. Sama seperti contoh atau kisah yang saya ceritakan tadi. Di dalam perjalanan itu tadi, sore Minggu memikirkan, alangkah jauhnya saya berjalan. Ternyata yang datang ke gereja hanya 18 orang. Hanya sedikit yang datang. Itu yang ada di pikirannya. Sama seperti saya mengakui bahwa pekerjaannya itu seperti pekerjaan yang sia-sia. Saya sempat memikirkan bahwa yang dikerjanya itu hanya terbuang belaka seperti itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Allah mengatakan,
sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman. Dalam kondisi gusar, dalam kondisi agak kebingungan, dalam kondisi kesusahan, pemikiran saya sempat hampir nak berpaling. Lujaki namamulahum persurumi ode bakar. Ternyata hasilnya tidak ada. Pekerjaan yang sia-sia yang saya kerjakan. Dalam kondisi yang seperti itu, Allah cepat mengangkat hambanya itu yang sudah diurapi tadi dengan mengatakan, tetap do perbuatku. Bahkan Allah mengatakan terhadap saya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dengan motivasi, penyemangat, dan kekuatan yang datang dari Allah kepada saya, dia kembali semangat lagi bahwa saya akan lanjutkan terus pelayanan ini agar saya bisa membebaskan bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah itu, keluar dari tanah baru. Saya akan berjuang kembali karena Allah tetap melindungi saya, karena Allah tetap memberikan kekuatan kepada saya untuk mengeluarkan bangsa itu, bangsa Israel itu keluar dari Babel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah? Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pautikudo molo holan Israel do neng belum memula Tuhan jauh menyebabkan. Dan kata-kata ini sekarang sampai kepada kita Bapak Ibu dan mudah-mudahan kesulitan Tuhan, terlalu sedikit jikalau sinar Allah itu, sinar kehidupan kita yang tadi hanya untuk pertanyaan, siapakah yang dikatakan hamba Allah itu? Siapakah yang dikatakan itu tadi, seperti judul yang kita katakan itu tadi, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa? Apakah itu Bapak Ibu hanya para pendeta? Apakah itu hanya pastor? Apakah itu yang dikatakan hamba Allah itu hanya si tua? Apakah yang dikatakan hamba Allah itu para mereka yang mau berkur? Apakah hamba Allah itu para mereka yang diberikan tugas guru kuliah? Firman Tuhan ini mempertegas Bapak Ibu bahwa yang dikatakan hamba Allah itu bukan hanya mereka yang parhanado, ataupun situa, ataupun pendeta, ataupun pastor, ataupun suster. Tetapi firman Tuhan saat ini mempertegas bahwa yang dikatakan hamba Allah itu adalah kita semua yang tetap mempercayai kepada Tuhan. Khotbah ini mengajari kita agar semuanya bisa menjadi terang, agar kita menunjukkan sinar kehidupan seperti yang dituliskan di Matius 5 ayat 14, hamudo parodang liportibium, bahwa kalau ada teks ini mengatakan
hamudo parodang ni Portillo, berarti bagaimana kita bisa menunjukkan sinar kita kepada sesama kita yang saling mengasihi satu gereja? Bagaimana kita bisa memberikan sinar kita, cahaya kita terhadap keluarga kita? Bagaimana kita bisa menyinari lingkungan kita? Bahkan bagaimana kita memberikan sinar kehidupan terhadap sesama kita? Yang jelas, kalau kita sudah mau menerima dan sepakat kita bahwa kita menjadi seorang yang dikatakan itu hamba Tuhan, melaksanakan tugas menyinari sesama, yang jelas bagaimana caranya supaya bisa kita melaksanakan sinar kehidupan itu tadi? Bergantunglah dengan sumber sinar itu tadi. Bergantunglah dengan sumber sinar itu tadi. Contoh Bapak Ibu, nanti kita lihat, kalau seandainya amal menarik ini mencari colokannya dari sana, maka ini tidak akan bercahaya. Maka ini tidak bakalan bersinar. Kalau seandainya screennya dimatikan dari depan, semua dan ini pun tidak bakalan bisa berbunyi. Berarti kalau kita hamba Tuhan yang mengatakan, yang dikatakan tadi bahwa hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Hamba Tuhan ini siapa? Bukan hanya ketua, bukan hanya pendeta, ataupun bukan pastor, dan hanya bukan yang dikatakan itu mempunyai tugas pelayan, tetapi seluruh yang percaya kepada Tuhan Yesus dinyatakan hamba Tuhan. Berarti Bapak Ibu dan Bunda-Budi adalah menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi terang dunia. Bagaimana caranya? Bergantunglah tetap dengan sumber sinar itu tadi. Siapa sumber sinar kehidupan itu tadi? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau kita menjauh dari sumber sinar itu tadi, bagaimana kita mau melancarkan sinar? Kalau kita sudah bergantung terhadap sumber daripada sinar itu tadi, bagaimana cara kita membuktikan supaya hamba Tuhan itu sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa? Bagaimana cara kita? Itu kita bukti nyatakan dari seluruh talenta yang ada di dalam diri kita, yang disetujui dan diberikan, yang dikapasitas Tuhan. Kalau kita contohnya sudah lakukan sinar kehidupan itu tadi yang bersumber dari Allah, menyinari sesama tugas di mana kita bertugas. Kalau kita contohnya selaku pimpinan perusahaan, mari kita lakukan, menunjukkan bahwa kita bergantung daripada sinar yang dari Tuhan Yesus, kita menyinari terhadap lingkungan. Kalau kita seperti saya, kalau kita menjadi seorang petani, kita tunjukkan bagaimana kita menyinari sesama kita dengan cara kita mengeluarkan potensi-potensi dan talenta yang ada dalam diri kita, supaya kita membuktikan bahwa kami ini adalah hamba Tuhan yang ditugaskan untuk menyinari hidup segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beginilah firman Tuhan, penerus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Inti daripada khotbah kita saat ini Bapak Ibu dinyatakan dan dipertegas, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, tidak usah takut atas panggilan Allah yang sudah ada kepada diri kita, yang menyatakan bahwa kita semua adalah hamba Allah.
adalah urusan Allah. Bagaimana nanti kalau saya ikut melaksanakan pelayanan? Bagaimana nanti kalau saya ikut melaksanakan penerangan? Sebagaimana sudah saya terima di dalam diri saya bahwa ini adalah hamba Allah, melaksanakan tugas mulia yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kalau tidak ada hasilnya? Selalu saya berbuat baik, tetapi yang balasannya adalah selalu yang tolak belakang. Contoh, ada pernah kejadian ibu-ibu yang rajin gereja. Ternyata di suatu ketika adalah agak keles di gereja. Kenapa? Minggu kemarin tidak masuk ke gereja. Iya, tak enak saya khotbah si tua itu agak malam pagi. Dari malas aku. Memang itu. Pada tempat waktu yang bercerita. Apa yang berminggu awal semua itu? Selalu malam kita. Ini bagaimana menunjukkan sinar kehidupan. Bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Itu membuat kompos waktu bersubuh. Bagaimana menunjukkan seperti itu? Andai kan dikatakan, benar suara minggu dan minggu dan minggu dan lewat suara malam pagi supaya bercerita tua. Tidak, dan semua tidak. Bodoh akas itu doa kepada Lalui, nama katahun semua dia do HP yang ni turpugi dan nama lebat ini. Jadi memang hak berikan Lalui nasihat Alkitab ini mana pernah kira pulau si dua Unang buat pikiran beda. Tetap ingin memuji Tuhan. Bolonina mungkin tidak berkembang. Tetapi di status Facebooknya dikatakan pekerjaan dibuat di situ di dalam Tuhan. Tetapi ada yang mengeluh sedikit, menempati, supaya bercerita. Itu memang apa yang berbeda. Apa sering terbagi yang lebih bercerita ini, kan? Berarti bagaimana menunjukkan itu bahwa kita itu menunjukkan sinar kehidupan terhadap sesama. Apa yang dikasih oleh Tuhan, hal ini hal yang sangat kita waspada. Dan hal ini yang dipertegas oleh khotbah kita sekarang dan mengatakan tugas mulia ini adalah menjadi tugas kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya yang dikatakan di BNHKI nomor 720. Dikatakan di situ ada tertulis, Yesus inginkan hidupku bersinar baginya. Keinginan ini adalah keinginan Yesus. Bagaimana kita supaya menyinari hidup sesama, bagaimana kita menyinari hidup keluarga kita, bagaimana kita menyinari hidup tetangga kita, bagaimana kita supaya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan Ibu diperkenan dan berani mengatakan saya juga ternyata adalah hamba Tuhan, saya siap menjadi terang di dalam kehidupan yang sesuai yang diperintahkan Allah kepadaku. Mari ada pujian dari BNHKI nomor 720 ayat 1 dan 2, yaitu Yesus inginkan